Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Febriani. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta, kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu tanda-tanda vital atau sering dikenal dengan vital sign, meliputi 4 hal, yaitu tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, tempora tubuh. Saya akan jelaskan tentang tekanan darah. Tekanan darah merupakan kekuatan yang dihasilkan dinding arteri dengan memompa darah dari jantung. Pemeriksaan tekanan darah indikator penting dalam menilai fungsi kardiovaskular. Untuk pengukuran tekanan darah, alat yang diperlukan adalah sebuah sphygmomanometer dan stetoskop. Sphygmomanometer memiliki beberapa bentuk, yaitu sphygmomanometer merkuri air raksa, aneroid atau elektroid. Untuk menentukan tekanan darah dengan tepat, harus diperhatikan ukuran manset yang sesuai. Manset harus dapat mengembang paling sedikit 2-3 ketekanan darah. Pada setiap sistem arteri bervariasi sesuai dengan siklus jantung, yaitu memuncak pada waktu sistolik dan sedikit menurun pada waktu diastolik. Beda antara tekanan sistolik dan diastolik disebut tekanan nadi. Tinggi tekanan darah dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya aktivitas fisik, keadaan emosi, nyeri, suhu sekitar, penggunaan obat-obatan, dan diet, dan lain-lain. Adapun sesuai usia tekanan darah, yaitu kalau 1 bulan 85 sampai 54 mm hidrogen. Terus 1 tahun 95 sampai 65 mm hidrogen. Nah, kalau umurnya 6 tahun itu 105 sampai 65 mm hidrogen. 10 sampai 13 tahun itu tekanan darahnya 110 sampai 65 mm hidrogen. 14 sampai 17 tahun 120 sampai 75 mm hidrogen. Di atas 18 tahun yaitu 120 sampai 80 mm hidrogen. Terus kita menuju ke denyut nadi. Denyut nadi merupakan denyut atau dorongan yang dirasakan dari proses pemompongan darah jantung ke sirkular tubuh oleh ventrikel kiri dan paru oleh ventrikel kanan. Melalui ventrikel kiri
disemburkan darah ke aorta dan kemudian diteruskan ke arteri di seluruh tubuh. Sebagai akibatnya timbullah suatu gelombang tekanan yang bergerak cepat pada arteri dan dapat dirasakan sebagai denyut nadi. Dengan menghitung frekuensi denyut nadi dapat diketahui frekuensi denyut nadi dalam 1 menit. Lokasi pemeriksaan nadi dapat dilakukan pada radialis, terus kardiotis, abrokialis, femoralis, apolitel, atibalis, posterior, adoralis, pedis. Pada prinsip pulsari, arteri dapat diraba jika arteri tersebut memiliki dasar yang keras. Dalam praktek sehari-hari, pemeriksaan pulsasi airadialis paling sering dilakukan. Pemeriksaan nadi seharusnya dilakukan dalam keadaan tidur dan istirahat. Kondisi hipertemia dapat meningkatkan denyut nadi sebanyak 15-20 kali per menit setiap peningkatan suhu 1 derajat Celcius. Terus frekuensi denyut nadi sesuai usia, yaitu 3 tahun, usia 3 tahun 120 sampai 120 menit. Kalau anak 90 sampai 140 menit. Per sekolah 80 sampai 110 menit. Sekolah 75 sampai 100 menit. Remaja 60 sampai 90 per menit. Dewasa 60 sampai 100 menit. Dan terus ke pernapasan. Pernapasan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai proses pengembalian oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Terus ada juga usia dan frekuensi pernapasan. Pada usia 3 tahun itu 30 sampai 60 per menit, anak 30 sampai 50 per menit. Per sekolah 25 sampai 32 per menit. Sekolah 20 sampai 30 per menit. Remaja 16 sampai 19 per menit. Dewasa 12 sampai 20. Pola nafsu dan keterangan. Kalau normal 8 sampai 20 per menit dan teratur. Kalau dyspnea, susah bernapas, yang menunjukkan adanya retraksi. Terus apnea
tidak ada pernapasan. Beradiapneu per 8 per menit dan teratur. Tekspean 20 menit dan teratur. Hipervensi kecepatan dan kedalaman meningkat. Terus hipoventilas kecepatan dan kedalaman menurun. Terus kita langsung ke pemeriksaan suhu, yaitu tempora tubuh adalah keseimbangan badan yang diperoleh, diproses, dan yang hilang dari tubuh berdasarkan kegiatan memberikan tekanan pada otot untuk menghasilkan panas. Produksi panas yang timbul dapat juga dari penyakit. Hal ini merupakan hal yang perlu diingat bila mengadakan pengkajian tempora tubuh, yaitu tujuannya 1. Untuk menentukan pengkajian status kesehatan. Pemeriksaannya dulu. Pemeriksaan suhu digunakan untuk menilai kondisi metabolisme di dalam tubuh, di mana tubuh menghasilkan panas secara kimiawi melalui metabolisme darah. Keseimbangan suhu harus diatur dalam pembuangan dan penyimpanan di dalam tubuh yang diatur oleh hipotalamus. Tujuannya untuk menentukan pengkajian status kesehatan pada klien. Kedua, untuk mengetahui beberapa pengganti dari pengukuran yang lalu, menilai perkumpulan kesehatan klien. Terus alat-alatnya yaitu manset, terus spirometer, terus pulpen dan buku catatan, stetoskop, termometer, jam, stopwatch, larutan diseptif, tisu, dan bengkok. Terus persiapan alat, yaitu prosedur pemeriksaan, itu kita verifikasi order, terus siapkan informasi konset, terus siapkan alat dan ruangan yang dibutuhkan. Terus persiapan perawat, yaitu cuci tangan dan menggunakan APD. Terus tahap orientasi, yaitu berikan salam, misalnya assalamualaikum Bapak atau Ibu. Terus identitasnya dan validas kondisi klien, jelaskan prosedur pelaksanaan pada klien dan keluarga, kegiatan dan tujuan, waktu, tempat, serta peran perawat dan klien. Menjaga privasi klien, membersihkan kesempatan pada klien sebelum dilakukan tindakan. Terus berdoa. Terus tahap kerjanya, kalau pengukuran pada tekanan nadi, yaitu 1. Atur posisi klien, duduk atau tidur terlentang. Klien diminta
beristirahat dalam posisi tersebut kurang lebih 5 menit. Terus mengatur lengan klien sejajar dengan jantung dan telapak tangan menghadap ke atas. Terus mengukur manset untuk lengan sekali lagi agar panjang dan lebarnya sesuai. Memasang manset kurang lebih 2-5 cm di atas arteria brachialis atau popliteal yang terabah. Terus pasang manset pada lengan dengan tepat. Hindarkan jangan sampai terhalang oleh baju. Terus tempatkan manometer dekat dengan kita. Terus raba arteri brachiali dengan jari-jari, lalu pompa manset sampai 20/30 mm hidrogen di atas pulse yang sudah tak teraba lagi. Terus letakkan diagram stetoskop di atas tempat nadi. Terus kendorkan manset 2-3 mm hidrogen per denyut. Catat bunyi Korotkov 1, 4 dan 5. Jika perlu mengulang, tunggu 3 detik. Luruskan lengan untuk melancarkan aliran darah. Ulangi langkah 9-12. Lepaskan manset. Terus pengukuran suhu, yaitu atur posisi, yaitu suhu regla, yaitu posisi SIM. Terus suhu aksila, yaitu posisi subnasi, yaitu mengamati termometer dan melakukan kalibrasi sampai air raksa menunjukkan pada angka 35 dengan cara memegang era bagian distal termometer. Terus mengimbaskan termometer dengan menggunakan sendi pergelangan, yaitu gini. Terus mengamati kembali ukuran air raksa. Terus pengukuran suhu tubuh melalui oral, yaitu 1. Memberitahukan klien agar membuka mulut dan mengangkat lidah sedikit. Terus meletakkan termometer di bawah lidah terus sampai pentolan masuk. Terus memberitahukan klien agar menutup mulut saja dan jangan
menggigit selama 2-3 menit. Terus mengembalikan termometer sampai memberitahukan klien agar membuka mulut. Terus pengukuran pada suhu tubuh melalui reta, yaitu 1. Melumasi ujung pentol dengan Vaseline sesuai kebutuhan. Kedua, membuka bagian pantat klien. Ketiga, meraba sphincter ani dengan ujung pentol dan memasukkan ujung pentol hati-hati ke dalam anus. Terus kalau untuk orang dewasa 2-5 cm per 4 cm. Kalau anak-anak 1,5 cm sampai 2,5 cm. Kalau keempat, memegang termometer 2-3 menit. Terus mengembalikan termometer dari anus. Pengukuran suhu melalui aksila, yaitu 1. Mengelap ketiak. Terus meletakkan termometer pada aksila atau ketiak dengan posisi yang tepat, itu di tengah-tengah sini gitu. Terus menganjurkan klien untuk merapatkan bahu selama 10 menit. Terus mengambil termometer sambil memberikan klien agar membuka bahu. Mengelap termometer secara melingkar dengan tisu dari bagian bersih ke bagian kotor, dari pangkal ke pentol. Ini ke sini. Terus membaca hasil pengukuran dengan mata sejajar pada skala termometer. Terus mencuci termometer dengan larutan air sabun, kemudian air bersih dengan memasukkan ke dalam disinfektan. Itu terus pengukuran denyut nadi, yaitu 1. Mengukur nadi radial, yaitu mengatur posisi klien yang nyaman, lengan lurus, keadaan istirahat dan telapak tangan menghadap ke atas. Letakkan tangan di atas dada dan perut jika sekaligus menilai pernapasan. Terus meletakkan 3 jari secara datar di atas kulit klien pada arteri radial. Memberi tekanan ringan pada arteri ke arah radius dan jaga tekanan serta letakkan jari selama 10 detik untuk merasakan denyut yang meraba. Jika belum terasa geser jari sampai dirasakan adanya denyut. Bila ditemukan denyut
kuat, tekan denyut sampai tak berdenyut. Kemudian lepaskan sampai denyutnya terasa lagi. Raba pleasure dan catat kecepatan serta kualitasnya. Gunakan tangan lain untuk memegang jam dan nilailah denyut nadinya. Terus pengukuran denyut nadi brachial, itu atur posisi klien, lengan luruskan dan keadaan istirahat dengan bagian dalam menghadap ke atas. Letakkan ujung-ujung jari tengah yang mendatar pada kulit bagian depan atau atas siku di antara otot bicep dan tricep. Terus memberikan tekanan ringan pada arteri ke arah radius dan jaga tekanan serta letakkan jari selama 10 detik untuk merasakan denyut nadi yang teraba. Jika belum terasa, geser jari sampai dirasakan adanya denyut. Terus bila ditemukan denyut tertekan, tekan denyut sampai tidak berdenyut. Kemudian lepaskan sampai denyut terasa lagi. Raba dan catat kecepatan serta kualitasnya. Gunakan tangan lain untuk memegang jam dan nilailah denyut nadi. Terus mengukur nadi apikal, yaitu membersihkan stetoskop pada bagian telinga dan diafragma dengan alkohol. Terus mengatur posisi klien supinasi, membuka pakaian sebelah kiri, tutup bahu dan dada kanan. Terus menentukan garis mid clavicle kiri. Terus palpasi dan hitung SIC. Meletakkan tangan dan jari di atas area apikal, cari sampai plesion teraba. Jika tidak dapat menemukan letaknya apikal, klien memiring ke kiri. Terus pulis mungkin ada pada posisi lain. Letakkan jari tangan pada daerah tersebut. Terus hangatkan diafragma stetoskop sekali lagi dengan tangan. Terus pasang stetoskop pada telinga. Terus letakkan diafragma pada letak apikal dengan tepat. Terus dengarkan denyut, loop dan jantung. Abaikan nafas dan bunyi lain. Hitung selama 1 menit penuh. Terus menghitung nadi femoral, yaitu dengan mengatur posisi klien supinasi, membuka pakaian dan pasang selimutnya. Gunakan ujung jari untuk meraba nadi. Terus tekan nadi
sampai tak teraba. Letakkan samping pluse teraba kuat. Catat irama kualitas dan kuantitas dan volume dengan skala penilaian. Dapatkan plus di tempat lain. Pengukuran nadi popliter, yaitu 1. Atur posisi klien, yaitu net position. Tekan dalam-dalam dengan 3 jari pada fossa popliteal. Jika tidak dapat diraba, tempatkan klien pada posisi lain, yaitu meletakkan plus sampai tidak teraba, lalu lepaskan sampai teraba kuat. Terus catat irama kualitas dan kuantitas dan volume dengan skala penilaian. Dapatkan plus lain untuk perbandingan. Terus mengukur nadi drossalipesi, mengatur posisi klien spuinasi. Terus meletakkan kaki klien pada posisi dorsifleksi, meletakkan jari tangan pada drossalipedis. Terus memindahkan jari ke samping tendon untuk memastikan letak nadi. Gunakan tekanan untuk meraba nadi sekali lagi. Catat ada atau tidaknya plus atau kualitasnya. Terus amati warna kulit, suhu dan kulit. Terus hitung plus pada tempat lain. Terus mengukur plus tibialis posteriorus. 1. Mengatur posisi klien supinasi. Terus kedua, melakukan kaki klien pada posisi drive fleksi. Ketiga, melakukan jari tengah di belakang malleolus medialis. Terus keempat, mulai dengan menekan kuat-kuat dan berkurang secara berangsur-angsur sampai ditemukan plus. Meletakkan jari pada tempat lain sampai plus ditemukan. Catat ada atau tidaknya plus atau kualitasnya. Amati warna kulit, suhu dan kulit. Hitung plus pada tempat lain. Menghitung pernapasan, yaitu 1. Atur posisi klien supinasi. Terus meletakkan tangan datar pada dada dan mengobservasi kedalaman dan kesimetrisan gerakan. Jika diperlukan, baju bisa dibuka. Terus menghitung pernapasan. Jika pernapasan teratur, dihitung selama 10 detik. Bila tidak teratur, dihitung selama 1 menit. Mendengar bunyi pernapasan. Jika ada bunyi nafas abnormal,
tahap terminasi, yaitu 1. Rapikan alat dan klien. Kedua, evaluasi kegiatan dan respon klien. Terus ketiga, jelaskan RTL dan kontak selanjutnya. Keempat, berdoa dan salam. Terus dokumentasi dengan tepat hasil pengukuran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.